Bismillahirrahmanirrahim. Tes tes. Oh, masya Allah, Toib, silakan. Kita tunggu sebentar ya, yang lain ya. Gimana, sehat kan? Alhamdulillah. Di sini ada Hibban, ya, Torik, ya, Muhajir, Fazli, Gadif, Manzal Huda, ya. Alhamdulillah. Taib. Coba dibaca-baca dulu ya. Nah, ini Ustadz mau tanya lagi yang kemarin sudah dipelajari, kita coba murojaah sedikit ya. Taib. Nah, eh, kita langsung saja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk mempelajari pelajaran fisika ya. Nah, di sini ya sambungan dari pelajaran yang kemarin kita akan coba bahas ya. Sambungan dari pelajaran yang kemarin. Baik, nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang teori kinetik gas ya. Apa namanya? Tentang persamaan gas ideal ya. Nah, persamaan gas ideal. Nah, sekarang Ustadz mau tanya dulu, apa itu gas ideal? Yang bisa coba angkat tangan. Situ ada raise hand ya, menu raise hand. Atau saya tunjuk ya, tunjuk satu orang. Hibban. Enam. Gimana, sehat kan? Alhamdulillah. Taib. Apa itu persamaan? Apa itu gas ideal, Hibban? Gas ideal. Nah, kemarin sudah kita bahas ya sifat-sifatnya apa saja. Nah, intinya aja. Intinya gas ideal itu gas yang bagaimana? Taib. Nggak apa-apa ya. Siapa yang bisa? Ada? Satu tunjuk ya. Satu tunjuk lagi ya. Gadif. Ya, Gadif. Ada Gadif? Irfan Zuhdi. Irfan, apa itu Irfan? Gas ideal? Oh. Nah, hari ini masih hafal? Gimana? Terikat ya, ada tiga variabel, betul. Nah, terus dia gas yang bagaimana? Gas yang kondisinya paling ya paling ideal. Idealnya dalam artian apa? Bisa dikondisikan, ada tiga variabel apa aja bisa dikondisikan. Ya, masya Allah, Taib, barakallahu fik ya, itu dia. Ya, syukran. Nah, Irfan Zuhdi. Nah, jadi gas ideal ya itu adalah gas yang kita umpamakan ya bisa dikondisikan baik suhu, tekanan maupun volumenya. Nah, itu saja ya murojaah sedikit. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya yaitu tentang teori kinetik gas ya. Apa itu teori? Ya, teori sekedar perkiraan ya. Nah, perkiraan. Nah, apa itu kinetik?
Kinetik itu adalah gerakan, ya. Nah, jadi teori kinetik gas. Teori perkiraan tentang gerakan gas. Nah, ya, kita bisa memperkirakan ya dalam satu ruangan gas itu bergeraknya seperti apa. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Nah, tentunya ini sangat dipengaruhi dengan tekanan, dengan suhu dan juga volume, ya. Nah, kalau suhunya tinggi, gerakan gas juga akan tinggi, ya. Nah, gerakan gas akan tinggi. Seperti kita lihat seperti partikel air misalnya ya. Air dipanaskan, maka partikelnya itu akan bergerak, ya, bergerak ke sana kemari. Nah, seperti itu juga kalau gas dipanaskan, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Setelah mempelajari materi ini ya, kamu diharapkan memiliki kemampuan berikut. Satu, memahami definisi gas ideal. Tadi sudah ya, dan sifat-sifatnya kemarin sudah dibahas ya. Kemudian memahami persamaan umum gas ideal ya. PV sama dengan nRT ya. Nah, kemudian 3, memahami persamaan ya keadaan gas ideal. 4, memahami tekanan dan energi kinetik, nanti insya Allah kita bahas. Kemudian yang kelima, memahami energi dalam gas ideal. Nah, jadi tinggal 3 lagi ya. Nah, tinggal 3 lagi. Baik. Nah, sekarang ya ini sudah ya kemarin ya tentang sifat-sifatnya. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, ini penting rumus-rumusnya ya. Inti dari fisika itu adalah memahami rumus ya, bukan sekedar menghafal ya, tapi memahami. Nah, dengan memahami maka kita bisa menghafal rumus ya. Nah, tapi terkadang kalau kita menghafal ya intinya menghafal ya, intinya kita menghafal. Ya. Oh, nah Ustaz. Syukran Ustaz. Taib. Nah, intinya adalah menghafal ya. Taib. Ya, coba dihidupkan kameranya ya biar Ustaz bisa lihat. Nah, insyaallah alhamdulillah ya. Taib 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya, 9 orang alhamdulillah. Taib. Nah, kita lanjutkan. Inti dari fisika ya itu adalah menghafal ya, menghafal rumus dan juga memahami rumus ya. Nah, menghafal dan memahami rumus. Kalau kita memahami, maka insya Allah kita juga bisa menghafal, mudah menghafal ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan kita ingin menghafal rumus dari suatu kecepatan misalnya ya. Nah, kita lupa nih apa rumusnya ya, kita lupa apa rumusnya. Nah, tapi kita ingat, kecepatan itu kan satuannya meter per second. Nah, meter per second satuannya. Dari sini kita bisa tahu rumusnya. Ternyata ya kecepatan itu m itu apa? Jarak ya. Jarak biasanya kan s ya, space. Kemudian dibagi s itu apa? S itu second, waktu. Berarti ini dia rumusnya. V sama dengan S per T. Nah, hafal jadi rumusnya sudah hafal. Nah, hanya dengan mengingat satuan. Jadi kita paham, ya, jarak dibagi waktu. Kemudian lagi, kalau misalkan percepatan itu apa ya? Nah, percepatan itu satuannya meter kuadrat per second. Meter per second kuadrat, ya. Nah, jadi caranya gampang, berarti meter per second kuadrat ya, itu kan bisa dibuat seperti ini ya. Nah, meter per second itu V kecepatan ya. Nah, S itu T. Berarti percepatan itu V per T ya, A sama dengan V per T. Nah, seperti itu. Itu kalau kita sudah memahami ya, memahami rumus. Jadi sangat dibutuhkan hafalan dan juga pemahaman ya, hafalan dan pemahaman. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Ya, nah di sini ada rumus-rumus ya. Nah, ada rumus-rumus di sini. Yang pertama, persamaan umum gas ideal kemarin sudah ya. Nah, tapi ini kita lengkapi lagi rumusnya. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu silakan ditulis ya. Nah, coba ditulis rumusnya dan juga keterangannya. Ini sangat penting ya, sangat penting untuk memudahkan kita menjawab soal-soal. Iya. Ya, silakan.
Yang ini ya. Ini ya. Ya, Na. Nah, Na ini ya, bilangan Avogadro. Nah, seperti itu. Nah, ini sambil ditulis yang ini 1 2 3 4 5 6, Ustadz akan tambahkan lagi rumus di sini untuk melengkapi yang ada di layar ya. Ya, sambil ditulis, Ustadz juga menulis di papan tulis. Ya, silahkan. Kelihatan? Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Gelap ya? Gelap ya? Blur ya? 6. Ya nggak apa-apa, tulis aja dulu yang di layar, nanti Ustadz akan besarkan layar untuk papan tulisnya ya. Ya, ada 9. Ya, ya. Ada 16. Kalau sudah selesai, dibilang ya sama Ustadz biar Ustadz besarkan layarnya. Kalau ada yang tidak paham, silakan boleh ditanyakan sambil menulis ya. Ya, jadi ini ada nilai-nilai yang harus diingat ya. Nah, ini harus diingat, nilainya tetap ada beberapa konstanta ya. Konstanta yang nilai tetap. Contoh ada Na bilangan Avogadro ya. Nah, bilangan Avogadro ini khusus untuk di gas ideal saja ya. Nah, untuk mengkondisikan suatu gas. Nah, ini ada bilangan Avogadro, besarnya itu ya. Nah, perlu diperhatikan di sini satuannya ya, satuannya apakah dia mol ataukah kilomol. Nah, ya, mol ataukah kilomol. Kalau kilomol dia 10 pangkat 62 ya. Nah, kalau mol saja 10 pangkat 23. Karena kilo itu artinya 10 pangkat 3 ya. Nah, 10 pangkat 3. Jadi kalau misalnya pakai kilo ada tambahannya, jadi 23 tambah 3, 26. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi R ya. Nah, R nilai tetapan gas. Nah, ini juga perlu diperhatikan apakah kita pakai kilomol ataukah mol. Nah, kemudian Ustadz juga ingin mengingatkan untuk di pelajaran tentang gas ideal ini kita menggunakan suhunya itu Kelvin
ya, suhunya Kelvin. Jadi harus dirubah ke Kelvin. Ya, kalau ke Kelvin berarti tambah 273. Ini sambil saya jelaskan, kalau sudah selesai nanti disampaikan ya. Nah, kemudian ada K, ya, konstanta Boltzmann, ya. Nah, konstanta Boltzmann, itu kalau di buku ada ceritanya ya. Nah, ada ceritanya kalau di buku. Di buku yang ini ya, yang fisika ini, ya. Nah, buku kita bisa dibaca itu lebih apa ya, lebih lengkap. Kalau ini hanya ringkasan-ringkasan saja ya untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian ya, gimana? Ya, gas ideal. Konstanta Boltzmann ya, gas ideal. Pokoknya dia berhubungan dengan fluida ya, dengan fluida. Konstanta Boltzmann. Nilainya ada di layar ya. Nah, jadi di sini ya, kalau di buku kita penjelasan tentang konstanta Boltzmann ya, itu ada di halaman 150. Oke, Ustaz mute dulu ya. Kayaknya udah pada rindu ini ya. Tep. Tep, mute all ya, mute all. 6. Nah, jadi Ustaz bacakan ya. Kalau di buku kita halaman 150 ya. Nah, tetapan Boltzmann ya dapat dipandang sebagai suatu tetapan gas ya, tetapan gas ya dalam basis per molekul. Jadi hubungannya dengan molekul, dengan mol ya. Nah, karena di gas ideal ini kan ada lambang N ya. Nah, N itu satuannya mol ya, molekul. Nah, menggantikan tetapan gas umum R berbasis ya per mol ya. Dari per mol jadi per molekul ya. Nah, ini di dalam gas ideal ya, tetapan Boltzmann. Oke, nah mungkin Ustadz besarkan ya layarnya. Sudah ya, sudah ya. Nanti kalau misalnya ketinggalan mungkin bisa dilihat di YouTube ya. Nah, di sini Ustadz besarkan sambil Ustadz bacakan ya. Baik. Nah, di sini yang pertama kita lihat di sini ada N sama dengan M per mR. Nah, ya, 1 mol itu sama dengan massa per massa relatif ya. Massa ya, massa suatu zat per massa relatif atau massa molekulnya ya. Nah, jadi ini dia rumusnya. Kemudian ya, ini rumus yang sudah sering kita gunakan ya. Massa jenis sama dengan M per V ya, massa per volume ya, massa dari suatu ya cairan atau gas dalam volumenya ya, tergantung pada volumenya berapa. Nah, itu bisa dihitung massa jenisnya dengan rumus ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini dia ya tetapan Boltzmann ya, K sama dengan R ya. R itu tadi tetapan gas ideal ya, tetapan gas ya. Kemudian ini Na ya, bilangan Avogadro ya, Na bilangan Avogadro. Nah, seperti itu. Jadi ini saja tambahannya ada 3. Nah, insya Allah nanti bisa dihafal ya, mudah-mudahan membantu ya dalam menjawab soal-soal. Insya Allah udah pada panjang-panjang ya rambutnya ya. Baik ya, kita lanjutkan sambil ditulis ya. Nah, kita lanjutkan. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh soal ya, contoh soal. Nah,
contoh soal 1 ya. Tentukan volume 1 mol gas ya, 1 mol gas pada suhu dan tekanan standar ya. 0 derajat Celcius suhunya ya, Celcius di sini. Nah, berarti kita ubah ke Kelvin ya. Dan tekanannya 1 atm, 1 atmosfer. Nah, 1 atmosfer ya, kalau kita pakainya Kelvin, kita ubah ke Pascal ya. Nah, Pascal ya, itu satuannya ini ya. 1 atm sama dengan 10 pangkat 5 Pascal, atau Pascal kalau mau dirincikan menjadi N per M kuadrat ya. Nah, P ya, P itu ya, ini dia, P itu ya, tekanan satuannya atm ya. Nah, atmosfer. Sudah? Nah, ini bisa dirincikan. 1 atmosfer sama dengan 10 pangkat 5 Pascal ya. Nah, kalau kita pakainya Kelvin, kita pakainya Pascal, itu pasangannya. Kalau kita pakai Celsius, pasangannya atmosfer ya. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, kemudian ya, Pascal bisa dirincikan ya, 10 pangkat 5 dirincikan menjadi itu ya, N per M kuadrat. Nah, itu dia, N per M kuadrat. Nah, ya, ini dia untuk penjelasan rumus ya. Tapi kemudian ya, T-nya kita ubah ke Kelvin, R-nya sudah tahu ya. Kemudian P tekanan 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, bisa dicari, ini soal yang biasa ya. Kemarin sepertinya sudah dikerjakan ya, sudah dicoba ya rumus ini. PV sama dengan nRT ya. P-nya tinggal kita pindahkan P-nya ya, pindah melewati sama dengan turun dia ke bawah ya, turun dia ke bawah ya. Jadi nRT per P ya, tinggal dihitung saja. N-nya tadi berapa? N-nya tadi 1 mol ya, 1. Baik. 1 dikali R-nya ya, bilangan tetapan gas ya, 8,314 dikali 273 Kelvin ya. Nah, dibagi 1,01 kali 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 5 saja pun boleh ya. Nah, hasilnya adalah 0,0024 meter kubik ya. Nah, meter kubik. Nah, ini perlu diingat ya, satuan perlu diingat ya. Harus diletakkan satuan dan harus benar. Jadi tidak boleh lagi biasanya ada yang meletakkan V-nya itu dengan kadang langsung ya liter gitu ya. Nah, atau kadang meter persegi. Nah, salah ya, yang benar adalah meter kubik ya. Meter kubik. Nah, kalau nanti mau dirubah ke liter baru bisa di sini ya. Jadi volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan standar. Tekanan standar apa? 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer ya. Suhunya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer, itu yang keadaan standar ya, standar. Nah, adalah 0,0024 meter kubik ya, meter kubik, atau berapa liter dikali 1000 ya. Kalau mau ubah ke liter kali 1000 berarti jadinya 22,4 liter ya, 22,4 liter. Oke, liter sama dengan berapa meter kubik ya? Ya, satuannya liter sama dengan desimeter kubik ya. Liter sama dengan desimeter kubik. 1 liter ya sama dengan 1 desimeter kubik. Dari meter kubik ke desimeter kubik turun 1 tangga ya, kalau kita dulu ya belajar seperti itu ya. Turun 1 tangga berarti dikali 10 pangkat 3 dikali 1000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan dihidupkan mikrofonnya. Kalau tidak kita lanjut. Ada Hibban? Tidak ya? Baik, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya persamaan keadaan gas ideal, ini sudah kemarin ya. Baik. Lanjut terus ya, tekanan gas ideal. Nah, sekarang ya kita masuk ke tekanan gas ideal ya.
Kemarin kita masuk ke persamaan gas ideal. Sekarang kita masuk ke tekanan gas ideal. Nah, di apa namanya? Dikhususkan lagi ya. Kalau misalkan gas ideal itu berbicara tentang tekanan, volume ya, dan juga suhu ya. Nah, sekarang kita khususkan lagi ya. Kemarin kita bicaranya umum. Kita bicara PV NRT ya. P ada, V ada ya, N R T ya. Nah, sekarang dari ini kita khususkan lagi ya, kita ambil satu yang khusus ya. Apa itu? Kita bahas tekanannya dulu ya. Tekanan. Nah, tekanan dari suatu gas ideal. Nah, sekarang siapa yang mau baca? Angkat tangan atau langsung hidupkan boleh mic-nya. Tidak ada, Ustaz tunjuk ya. Muhajir Haikal. Muhajir Haikal. Benturan. Benturan. Oh, tertutup ya. Oh ya, ntar. Sip, coba ya, lanjut. Ya, bacakan rumusnya. Ya, V rata-rata kuadrat. V rata-rata kuadrat. Ya. Iya, betul. Ya, betul ya. Nah, itu dia. Tip. Nah, sekarang ya kita coba untuk jelaskan rumusan ini. Nah, di sini ya. Syukron ya. Jazakallah khairan. Adanya tekanan gas dalam ruang tertutup ya diakibatkan oleh adanya benturan ya. Nah, benturan ya. Adanya benturan-benturan partikel pada dinding tempat gas berada ya. Bukan terhadap gas tersebut, tapi terhadap dinding ya. Nah, terhadap dinding. Jadi kalau misalkan ada satu ruangan ya, dia berbenturan dengan dinding penghalang ya di antaranya ya. Nah, sudah, masya Allah ya, 1 menit lagi ya. Taib. Nah, ini ya, mungkin ini saja kita cukupkan sampai di sini ya. Nah, insya Allah ini nanti Ustadz kirimkan ya tentang rumusan ini. Untuk tugasnya ya gimana? Mau ada tugas atau enggak hari ini? Pengennya sih nggak ada Ustadz gitu, tapi kalau bisa nggak ada. Nah. Oh iya ya, nah nggak apa-apa ya, karena waktunya juga yang singkat ya. Yang penting mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini saja nanti Ustadz insya Allah kirimkan ya. Nanti coba disalin lagi ya. Nah, yang ini disalin lagi, itu aja. Dirapikan catatannya ya. Nah, masya Allah. Taib ya, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ya, syukron, jazakumullah khairan atas perhatian untuk semua sudah hadir ya hari ini. Kita cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.